Kami mahasiswa Universitas Meteorologi Indonesia dengan Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Manajemen Proyek dengan dosen Nexon Saragi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Perancangan Jaringan Web Wide Network pada PT Vista Pratama, Jakarta dengan metode FPN. Dengan nama anggota saya sendiri, nama saya Ridho Agus Wirinanda Panjaitan. Dengan saya Jeremy Siburian. Nama saya Tawara Selungan Simanjuta. Nama saya Damayanti Warmilang. Nama saya Walklanson Haloho. Yang pertama akan dijelaskan oleh Jeremy. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama judul proyek perancangan jaringan web wide network pada PT Vista Pertama Jakarta dengan metode VPN. Tanggal otoritas 19 Agustus 2021. Tanggal mulai proyek 19 Agustus 2021. Tanggal akhir proyek 19 November 2021. Jadwal penting. Versi aplikasi prototipe diselesaikan pada 19 Agustus 2001. Versi aplikasi untuk utuh diselesaikan pada tanggal 19 November 2021. Informasi biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk merancang jaringan sebesar 80 juta rupiah. Manajer proyek Damayanti Manulang. Tujuan proyek untuk membuat sistem keamanan yang bersifat private dan menghubungkan dua tempat yang berjauhan agar koneksi internet cepat dan stabil. Kriteria sukses proyek: keamanan dalam komunikasi data pada jaringan umum public network atau internet dengan menggunakan virtual private network atau VPN. Peran jabatan. Nama Damayanti Manulang. Peran sebagai project manager. Jabatan sebagai manager dengan email yantidamai2@gmail.com. 2. WLC Aloho. Peran sebagai tim member. Jabatan sebagai software analis dengan email welhaloho10@gmail. 3. Ridho Awi Panjaitan dengan peran tim member. Jabatan security engineer dengan email ridho71834@gmail.com. 4. Togar Has Manjuntak dengan peran tim member. Jabatan security engineer, email togar98@gmail. 5. Jeremy A. Siburian, peran sebagai tim member. Jabatan desainer, email jeremysiburian45.com. Ini saya akan menjelaskan informasi dokumen. Daftar distribusi dengan nama Damai Manulang, jabatan sebagai manajer, tanggal 19 Agustus 2021. Wilkinson Haloho sebagai software analis, tanggal 19 Agustus 2001. Togar Has Manjuntak sebagai security engineer, 19 Agustus 2001. Ridho A. W. Panjaitan sebagai jabatan security engineer, tanggal 19 Agustus 2001. Jeremy A. N. Siburian sebagai desainer, tanggal 19 Agustus 2001. Jejak penyuntingan, tanggal 19 Agustus versi 1.0, author Damai Manulang, modifikasi proyek awal. Pada tanggal 25 Agustus 2001, versi 2.0, Damai Manulang, rekomen asumsi dan komunikasi. Pada tanggal 5 September, versi 3.0, Damai Manulang, durasi, biaya, sumber daya, dan penugasan. Pada tanggal 19 September 4.0, Damai Manulang, Project Delivers Bliss. Diperiksa dan setujui oleh Project Manager Approval, manajer perusahaan PT Vista Pertama dan pihak kampus. Di pihak manajer perusahaan terdapat Bobby Pertama, di pihak kampus terdapat Damayanti Manulang. Satu, penghantar. Latar belakang. PT Vista Pertama adalah perusahaan bergerak di bidang karaoke yang sudah mempunyai banyak cabang yang terbesar yang tersebar di Indonesia. Area kantornya masih menggunakan sistem jaringan
dan sederhana, dan belum adanya jaringan yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang lainnya. Perusahaan dalam melakukan pertukaran data masih secara manual atau melalui internet, sehingga sistem keamanan jaringan tersebut masih kurang terjamin. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat sistem jaringan baru menggunakan teknologi PPT-TPN agar dapat meningkatkan keamanan jaringan melalui metode enkripsi dan mempercepat proses pertukaran data. Perancangan tersebut melalui survei, studi literatur, identifikasi, evaluasi, uji coba yang dilakukan secara simulasi dan sudah berfungsi dengan baik sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada pada perusahaan. Tujuan untuk mengatasi keamanan dalam komunikasi dan data pada jaringan umum dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Sasaran jaringan yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang Jakarta. Kemudian di sini saya akan menjelaskan financial analysis. Di sini dengan diskon rate 5%, dengan cost tahun pertama 20 juta, tahun kedua 1.300.000, tahun ketiga 1.300.000, tahun keempat 1.300.000. Dengan pembuatan sistem pada tahun pertama biayanya 20 juta dan honor outsourcing pada tahun pertama itu 0, pada tahun kedua 300, pada tahun ketiga 300, pada tahun keempat 300. Dengan diskon faktor pada tahun pertama diskonnya 1,0, pada tahun kedua 0,95, pada tahun ketiga 0,91, pada tahun keempat 0,86. Dengan diskon cost pada tahun pertama 20 juta, pada tahun kedua 1.235.000, tahun ketiga 1.183.000, tahun keempat 1.118.000, maka totalnya 23.536.000. Kemudian benefit pada tahun pertama itu 0, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 5 juta, tahun keempat 5 juta. Penghematan biaya pembelian kabel pada tahun pertama biaya 0, pada tahun kedua 2 juta, pada tahun ketiga 2 juta, pada tahun keempat 2 juta. Dengan penghematan biaya pembelian operation pada tahun pertama itu biaya 0, pada tahun kedua 3 juta, pada tahun ketiga 3 juta, pada tahun keempat 3 juta. Dengan diskon faktor pada tahun pertama itu 1,0, tahun kedua 0,95, tahun ketiga 0,91, pada tahun keempat 0,86, maka totalnya 13.600. Kemudian diskon benefit cost. Tahun pertama itu 20 juta, tahun kedua 3.515.000, tahun ketiga 3.367.000, tahun keempat 3.182.000, maka jumlahnya 9.936.000. Dengan ROI minus 42% payback in years 1. Kemudian saya akan menjelaskan, dijelaskan oleh teman kami Tukar. Berikutnya gambaran rinci pekerjaan atau WBS. Yang pertama, inisialisasi pekerjaan, penentuan manajer proyek, penentuan anggota tim proyek, penentuan project charter. Kedua, planning. Dengan pekerjaan, penentuan scope proyek, membuat WBS. Yang ketiga, executing. Dengan pekerjaan, pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, analisa dan pemodelan data, flow map dokumen data, estimasi dengan DFD, model sistem, konteks diagram, rekonstruksi data, rancangan fisik dan logik basis data, normalisasi data ERD, desain prototype, desain arsitektur sistem, desain output. Kemudian saya akan menjelaskan perencanaan pengelola waktu. Yang pertama itu inisialisasi. Penentuan manajemen proyek dengan durasi 1 hari, resort PM, dilaksanakan pada bulan Agustus, minggu kedua. Kemudian yang kedua, penentuan anggota tim proyek, dilaksanakan oleh PM, dilaksanakan pada bulan Agustus, minggu kedua. Kemudian yang ketiga, penentuan project charter,
resortnya PM dilaksanakan pada bulan Agustus minggu kedua. Kemudian yang kedua planning. Yang pertama itu penentuan scope proyek dilaksanakan oleh PM dan SA, dilaksanakan pada bulan Agustus minggu kedua. Yang kedua itu membuat WBS dengan resort PM dilaksanakan pada bulan Agustus minggu ketiga. Kemudian yang ketiga executing, pengumpulan data. Yang pertama wawancara dengan durasi 5 hari, resortnya SA dilaksanakan pada bulan Agustus minggu keempat. Yang kedua itu observasi, durasi 5 hari, resort SA dilaksanakan pada bulan Agustus minggu keempat. Kemudian yang ketiga itu dokumentasi dengan durasinya 5 hari, resortnya SA dengan dilaksanakan pada bulan Agustus minggu keempat. Yang kemudian yang kedua analisis dan pemodelan data. Yang pertama flow map dokumen data, durasinya 5 hari, resortnya SA dilaksanakan pada bulan September minggu pertama. Kemudian yang kedua estimasi dengan DFD, durasinya 7 hari, resort SA dilaksanakan pada bulan September minggu kedua dan minggu ketiga. Yang kemudian yang ketiga model sistem konteks diagram dilaksanakan oleh resort SA dilaksanakan pada bulan September minggu keempat. Kemudian yang ketiga, yang pertama itu rancangan fisik dan logik basic data, durasi 10 hari dengan resort SE dilaksanakan pada bulan Oktober minggu pertama. Kemudian yang kedua normalisasi data RD dengan resort SE dilaksanakan pada bulan Oktober minggu pertama. Dengan desain prototype resort SE dilaksanakan pada bulan Oktober pada minggu pertama. Kemudian yang keempat desain arsitektur sistem dilaksanakan pada bulan Oktober minggu pertama. Kemudian yang terakhir itu desain output dengan durasi 10 hari, resortnya DE dan SE dilaksanakan pada bulan September dilaksanakan pada bulan Oktober minggu pertama. Dengan keterangan PM yaitu project manager, SA itu software analyst, DE itu designer, SE itu security engineer. Kemudian saya akan menjelaskan keempat perencanaan pengelolaan biaya. Yang pertama itu inisialisasi yaitu feasibility study dilaksanakan awalnya tanggal 10 Agustus 2021 dan akhirnya 10 Agustus 2021 dengan biaya tidak ada. Kemudian yang selanjutnya penentuan project charter dengan durasi 2 hari, resortnya PM dilaksanakan pada awal tanggal 10 Agustus 2021 dan akhir tanggal 12 Agustus 2021 dengan biaya 1 juta. Kemudian yang kedua planning, analis kebutuhan. Yang pertama wawancara dilaksanakan awal 13 Agustus 2021 sampai 18 Agustus 2021 dengan biaya 6.750.000. Kemudian observasi dengan awal 13 Agustus 2021, akhir 18 Agustus 2021 dengan biaya 4.250.000. Kemudian dokumentasi dilaksanakan awal 19 Agustus 2021 sampai akhir 24 Agustus 2021 dengan biaya 4.250.000. Kemudian selanjutnya analis pemodelan data. Yang pertama flow map dokumen data dilaksanakan pada awalnya 25 Agustus 2021 dan akhir 30 Agustus 2021 dengan biaya 4.250.000. Kemudian model konteks diagram di awal 31 Agustus 2021 dan akhirnya 1 September 2021 dengan biaya 1.350.000. Kemudian leveling dengan DFD di awal 2 September 2021 dan akhir 5 September 2021 dengan biaya 2.550.000. Kemudian yang ketiga executing perencanaan aplikasi. Yang pertama rancangan fisik dan logik basic data
dilaksanakan pada awal 6 September 2021, akhir 30 September 2021 dengan biaya 15.225.000. Kemudian yang kedua itu rancangan prototipe, awalnya 6 September 2021 dan akhir 16 September 2021 dengan biaya 20.000. Kemudian yang kedua di awal 17 September 2021, akhir 27 September 2021 dengan biaya 10.875.000. Yang keempat itu rancangan output dengan awal 17 September 2021, akhir 24 September 2021 dengan biaya 7.612.505.000. Maka totalnya semua 79.852.500.000 dengan keterangan Project Manager Pendidikan S2 tahun pengalaman 2 tahun, SKK 1 per bulannya 10 juta, maka perharinya 500.000. Kemudian software analis pendidikannya S2 tahun pengalaman 2 tahun, per bulan 8.500.000, maka perharinya 4.425.000. Kemudian yang ketiga di pendidikan S1 tahun pengalaman 2 tahun, SKK 1 per bulannya 7.250.000, maka perharinya 362.500. Kemudian yang terakhir itu security engineer pendidikannya S1 tahun pengalaman 2 tahun, SKK 1 per bulannya 7.250.000, maka perharinya 362.500. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. 5. Manajemen perencanaan sumber daya. Tugas dan tanggung jawab. 1. Nama Damayanti Menulang. Tugas sebagai project manager, jabatan manager. Mengorganisir asisten project manager, sistem analis, programmer, dan desainer. 2. WLC Haloho. Tugas sebagai tim member, jabatan software analis. Melakukan analisa desain sistem dan pengujian sistem. 3. Rido A.W. Panjaitan. Tugas tim member, jabatan security engineer. Memantau dan menganalisis jaringan jika ada kerusakan. 4. Togar Hashim Manjuntak. Tugas sebagai tim member, jabatan security engineer. Memantau dan menganalisis jaringan jika ada kerusakan. 5. Jeremy Asibrian. Tugas tim member, jabatan desainer. Membangun UI atau user interface sebuah aplikasi. Selanjutnya, Arrange Matrix. Komposisi sumber daya. Pertama, ATM-OBS-nya, inisialisasi. Yang pertama itu feasibility study dengan project manager sebagai R. Kedua, penentuan project charter dengan peran project manager sebagai R dan A. 2. Planning. Pada planning, pertama ada analisa kebutuhan. Pada analisa kebutuhan ada wawancara. Pertama, peran project manager sebagai I dan sistem analis sebagai R. 2. Observasi. Peran project manager sebagai I dan sistem analis sebagai R. 3. Dokumentasi. Peran project manager sebagai I dan A dan sistem analis sebagai R. Kedua, analisa penguliran data. Pada analisa penguliran data, pertama ada flow map dokumen. Peran project manager sebagai A, sistem analis sebagai R, desainer sebagai I, dan SE sebagai I. Kedua, model konteks diagram. Peran project manager sebagai A, sistem analis sebagai R, desainer I, dan SEI. 3. Leveling DFD. Peran project manager sebagai A, sistem analis sebagai R, desainer I, dan SE sebagai I. Ketiga, planning. Perencanaan aplikasi. Yang pertama, rancangan basic logic database. Peran project manager sebagai A, sistem analis sebagai R, desainer I, dan SEI. Yang kedua, rancangan prototype. Peran project manager sebagai A, sistem analis sebagai R, desainer I, SEI. Yang ketiga, rancangan arsitektur sistem. Peran project manager sebagai A, sistem analis R, desainer I, dan SEI. Yang keempat, rancangan output. Peran manager sebagai C, sistem analis A, desainer I, dan security engineer sebagai R. Keterangan. R adalah responsible, A accountable, C consultant, dan I informed.
Selanjutnya nomor 6 yaitu perencanaan manajemen komunikasi, yang dimana stakeholder-nya itu dari kepegawaian, dokumennya laporan bulanan, dokumen formatnya meeting, kontak person bisa dihubungi oleh ke Iwan, dan duit awal bulan. Alamat kontak person untuk memudahkan dalam hal komunikasi bisa dihubungi oleh Iwan di iwan68@gmail.com. Selanjutnya masuk ke pelaporan. Jenis pelaporan untuk nomor 1, laporan pendahuluan. Deskripsinya pertama, membuat sistem jaringan yang mampu menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang pada Pirsa Pratama menggunakan teknologi VPN yang nantinya diharapkan mampu menjaga keamanan data. Yang kedua, software yang digunakan adalah PPTP server. Jenis laporan yang kedua, laporan pengembangan. Deskripsinya yang pertama, membuat skema topologi jaringan yang akan dibuat. Yang kedua, melakukan testing konfigurasi PPTP server dengan klien. Yang ketiga, mengecek laporan keamanan jaringan. Jenis laporan yang ketiga, laporan akhir. Deskripsinya yang pertama, laporan berupa dokumentasi dari tahap awal testing klien dengan server. Yang kedua, laporan tata cara penggunaan dan pengecekan dengan metode VPN kepada admin perusahaan, laporan biaya keseluruhan proyek. Yang terakhir, lampiran. Yang pertama, Damayanti Manulang, role manager, dan Tiramai 2@yahoo.com. Kedua, Welcialo, role software analyst, email address welhalo10@gmail.com. Ketiga, Rido Awe Panjaitan, role security engineer, email address rido71834@gmail.com. Keempat, Togar Simanjunta, role security engineer, email address togarsimanjunta98@gmail.com. Kelima, Jeremy A. Sipurian, role designer, email address 5@gmail.com. Oke, sekian dari hasil penjelasan kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.